kita ini jangan sekali-kali memiliki watak napa nggih, memiliki watak kayak di iklan-iklan itu. Bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain bahagia. Artinya semua saudara kita ini harus punya kepedulian terhadap semuanya, terhadap sesama. Apapun muskilat-muskilat yang ada itu adalah muskilat kita semua. Semoga negara kita tercinta ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saja dari semua lini. Wow, kiai Manan ndawuh nih, banyak sekali muskilat yang kita hadapi. Mungkin ada masyarakat yang ya belum seperti panjenengan yang belum jadi santri kayak panjenengan, belum semantap panjenengan. Tapi jangan sesekali kemudian kita ini merasa bahwasanya kita ini lebih istimewa daripada mereka. Dan memang Abdullah bin Abbas mengatakan arbaun min haqqil muslimina alaik. Ada 4 kewajiban kita sebagai sesama orang Islam. Antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang baik ya disupport, didukung, disemangati. Antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang baik ditolong, dibantu, disupport, disemangati. Wa antastaghfiru limudznibihim. Kalau ada kebetulan ada orang yang mungkin kurang menarik, kurang sesuai apa yang menjadi aturan dan tatanan Allah Subhanahu wa taala, ya kita wa antatuba wa antastaghfiru limudznibihim. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antad'u limudabbirihim. Kalau ada pejabat, siapapun pejabatnya, mbok iku mbiyen mau dukung ta ora, kowe wajib ndongakno. Kalau memang kamu itu santri, kamu ya harus doakan, harus dukung, harus support. Ojo dibully. Sampeyan harus ingat ya. Lho iki tenan iki. Lah nggih, niki dawuh Abdullah bin Mas'ud niki min riwayati Abdullah bin Mas'ud, min riwayati Abdullah bin Mas'ud mengatakan yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talabum bainahum yusammauna al-antan. Jangan sampai kita menjadi generasi itu. Jangan sampai kita menjadi generasi itu. Yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talabum bainahum yusammauna al-antan. Akan ada masa di mana semuanya merasa ibadah yang paling istimewa adalah siapapun yang menang caci maki. Afdalu a'malihim at-talabum bainahum. Yang merasa bahwasannya ibadah paling istimewa adalah menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Loh, ini sudah diprediksi, Pak. Sudah diprediksi. Memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu bukan dukun, Pak. Tapi hampir semua yang bersifat mudhari, yang berlafatkan mudhari, yang menunjukkan zaman mustakbal, itu rata-rata semuanya kejadian. Rata-rata semuanya kejadian. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Akan ada masa di mana orang-orang itu sudah tidak percaya lagi dengan ulama, orang nggak percaya lagi dengan kiai. Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Ketika era itu ada, ketika era itu datang, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 cobaan. 3 cobaan. Turfa'ul barakah min kasbihim. Yang pertama, hilangnya keberkahan di dalam pekerjaannya. Semoga kasab panjenengan, pekerjaan panjenengan semuanya barokah. Mas Yo Kiai kerja. Lu iya, saya belum meneruskan itu dawuhnya Imam Munawi. Ada tadi itu, ittakhadzal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Itu bahayanya kita jadi kiai ya di situ itu. Padahal innallaha yuhibbu al-abda al-mu'min al-muhtarif. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat cinta dengan hambanya yang iman tapi kreatif dalam mencari rizki. Loh iya, Pak. Wonten riwayat yang lain mengatakan innallaha
yuhibbu al-abda yattakhidul mihnah liyastaghniya biha 'anin nas. Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka dengan hambanya yang pintar cari pekerjaan untuk tidak merepotkan orang lain. Wa yubghidu al-abda yata'allamul ilma wa yattakhiduhu mihnatan. Dan Allah sangat tidak tertarik dengan hambanya yang ngaji tujuannya untuk cari uang. Karena memang ngaji terus dapat uang itu gampang, paham ya? Ya, loh, ya benar ini. Yo, iya toh. Makanya saya itu kalau bulan Maulid saya himbau kepada semua dai-dai itu jangan nerima amplop lah. Uang, iya, ya minimal transfer lah. Nggak gini masalahnya. Masalahnya gini, para dai itu sudah 11 bulan dia itu dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat uang. Masa ketika bulan Maulid bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, dia tetap narik saja, Loh. Iya kan? Loh iya toh. Makanya saya tidak mau keluar bulan Maulid toh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Gimana lagi. Saya kata, nggih hatur ngapunten Ki Agus. Ya. Padahal yang paling kena Ki Agus ini. Ndak. Ini mulai amatir ini lho, Ki. Kalau jadikan kan sudah enggak pakai amplop, Ki. Alhamdulillah. Halo saestu. Makanya Hasan Basri mengatakan uqubatul ulama mautul qalbi. Uqubatul ulama itu mautul qalbi. Wa mautul qalbi itu thalabud dunya tapi bi amalil akhirah. Makanya dari dulu saya itu sudah yakin bahwasanya agama ini bisa dijual. Laku gitu loh. Artinya jangan sekarang banyak nih para kiai-kiai kita mengatakan sudahlah jangan terperdaya dengan kata-kata yang membawa-bawa agama untuk tujuan sesuatu, karena memang agama itu mudah untuk menggerakkan itu semua. Wa mautul qalbi itu thalabud dunya tapi bi amalil akhirah. Ya kayak tadi itu, kayaknya qala Allah taala wa qala Rasulullah wa qala ashabuhu. Cair. Loh iya. Kiai ya kan aku untuk setengah kiai kan. Iyalah kalau mau kiai bener ya kita berat lah. Saya itu tidak siap jadi kiai. Ada banyak alasan loh. Saya punya dalil. Saya nggak patek siap dengan kiai itu. Jangan dianggap nggak punya dalil saya. Satu, yang paling sepele saja. Yadhabu salihun al awal fal awal. Wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. Orang itu kalau udah jadi kiai biasanya nggak patek awet. Yadhabu salihun al awal fal awal. Orang baik-baik itu biasanya nggak awet memang. Gitu loh. Watab khusalatun ka khusalatis sa'ir. Yang biasanya awet itu khusalah, orang-orang yang kualitasnya kualitas CT. Loh, masya Allah. Ya, itu satu ya. Kedua adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Kiai, ulama itu pewarisnya al-anbiya. Artinya pola kerjanya itu harus sama dengan pola kerja anbiya. Lah apalagi kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bahkan Kanjeng Nabi. Ini cerita sedikit ya. Bahkan Kanjeng Nabi ketika fil mahsyar, ketika semuanya bingung, semua makhluk, semua manusia bingung, gupuh. Ini mau ngapain, mau kemana, mau ngapain, mau kemana. Sowan Mbah Nabi ini, Mbah Nabi ini, Mbah Nabi ini, Mbah Nabi ini. Semuanya jawabannya nafsi. Nasib saya belum jelas. Nasib saya belum jelas. Ketika kemudian sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung siap. Ummati. Kanjeng Nabi itu ana awwalu may yaftahu babal jannah. Saya ini adalah orang pertama yang buka kunci, yang buka pintu-pintu surga. Saya. Kanjeng Nabi orang pertama yang ngecek dulu, lihat situasinya. Bukan banser. Bahkan Kanjeng Nabi, tapi prakteknya mungkin masuknya cepat banser. Loh, iyalah. Dengan alasan yang sama, maaf Kanjeng Nabi harus dikawal.
kan? Lah, kan? Ya enggak lah. Ketika Kanjeng Nabi mau masuk, Kanjeng Nabi kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, coba lihat. Faman kana fi qalbihi miskalu dzarratin min hardal. Ada yang mengatakan adna min hardal di Muslim itu gitu. Lihat Pak, matlaah Pak. Talik miraran matnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Awakmu santri dumeh dadi kiai saiki wis ustaz. Ojo bisa-bisan gak matlaah, ojo bisa-bisan gak ngaji. Loh iya. Jangan kemudian ketika kamu sudah mengerikan di rumah, sudah cucup wolak-walik, jangan gak matlaah. Loh iya, harus terus matlaah. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Turun Kanjeng Nabi, dilihat. Kalau ada orang di dalam hatinya ada secuil keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ahrijhu minan nar. Keluarkan dari neraka. Loh niku orang-orang yang pola kerjanya sama dengan Nabi melakukan hal yang sama Pak, termasuk al ulama, termasuk kiai-kiai dengan para santrinya. Kiai, mohon maaf itu santri-santrinya yang masih keleleran di neraka, coba dicek. Siapa tahu layak masuk surga. Turun, cari, lihat, angkat. Lah padahal katanya sab'ina harifan. Itu mau pesawat apa saja 70 tahun Pak jaraknya. Ya kalau kita turun kemudian naik masih buka pintunya lah, kalau sudah tutup. Ya siapa tahu ya, kita kan nggak ngerti lah situasi di sini. Lah Kanjeng Nabi bawa kunci, turun naik, oke, ada kuncinya beliau bawa lah kita. Tukang duplikat kunci nggak buka. Masalah ini loh. Iya, saya pikir gitu, saya pikir nggak siap ini jadi kiai, nggak menarik ini, nggak asik ini. Ya kalau saya sampai dibengok, ya Kausar, give, fangdur. Coba diam, lihat dulu. Ada nggak yang ketinggalan di sana? Oh ya, nggak kenal saya. lah iyalah ya. Oh itu bukan santri kamu, santrinya kakek. Lebih loh, memang gitu. Ya kita semua kan manakipan, Dawe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gimana ketika kita manakipan? Yo cok ngopi tok Pak pas wayah manakipan, rungokno sing tenan yo. Lah iya kan. Ana wa kullu man asura markubuhu min jami'i muhibbi wa muridi wa ashabi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadihi kullama asur hayya wa maita. Itu tanggung jawab seorang guru Pak. Guru itu harus seperti itu Pak. Harus seperti itu. Ana wa kullu man asura markubuhu min jami'i muridi wa muhibbi wa ashabi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadihi kullama asur hayya wa maita. Saya ini selalu siap siaga untuk selalu menolong murid-murid saya, pecinta saya, orang-orang yang mencintai saya, semuanya saya tolong. Santri-santriku kabeh kak tulung. Kapanpun dia terpleset, kapanpun dia butuh, hayyau wa maita, baik dia masih hidup ataupun dia sudah mati. Nah ya kan? Kayak gini, kamu jangan sekali-kali cinta sama saya loh ya. Masalah betul ini. Saya ini nafsi-nafsi ini. Ojo pisan-pisan. Wah, bahaya betul ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah, ya apa iso malah ndagel kok di PBNU. Moga-moga dimaafkan oleh Mbah Hashim. Masya Allah, Alhamdulillah. Nggih lah, paling penting yang paling membuat kita bangga itu adalah semangat ngaji panjenengan. Apapun kadung didhawuh nih hudur majlisi ilmi niku afdhalu min ibadati. Min sholati alfi amin wa min huduri alfi janazatin. Oh gini wa min iyadati alfi maridin wa min huduri alfi janazatin. Jenengan ngaji tok niku ganjarane pun istimewa luar biasa. Bahkan kala itu karena Mbah Kanjeng Nabi pernah dawuh afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, ada seorang sahabat mengatakan wa min qiraatil Quran ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, apakah mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa ngaji? Makanya supaya kita tidak salah paham, tidak memiliki pemahaman yang salah, ya tidak salah paham, tidak memiliki pemahaman yang salah. Ngajilah Pak, ngaji. Mumpung para masyayikh masih ada. Saya masih ingat kemarin lusa itu kan ada kholnya Mbah Bisri, ya kholnya Gus Salam. Apa? Kholnya kakeknya Gus Salam ya. Ya terlalu semangat biasa. Jangan Gus Salam harus panjang usianya. Gus Salam harus selalu dalam kondisi sehat ya. Karena kalau Gus Salam nggak sehat, Gus Wahim lemas.
Alhamdulillah nggih. Nggih, mergo kadung didhawuhi bakanya. Kan Nabi juga punya dalil untuk kenapa kita harus usianya panjang, karena orang yang terbaik itu adalah mantola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling istimewa itu adalah orang yang usianya panjang kemudian amalnya juga sangat panjang. Amalnya juga sangat istimewa. Makanya muga-muga Gus Salam niki awet. Di situ saya ingat Gus Qayyum mengatakan la yazalun nas bi khair ma akhadu al ilma an akabirihim. Nah ini mumpung para masyayikh sepuh kita yang masih ada Mbah Kiai Miftah, ada Buya Said, dan banyak lagi, ada Buya Muhtadi. Kalau menjenengan di Jawa Tengah ada Mbah Dimyati Rois, ada banyak Kiai Ubaidillah Sodaqoh, kemudian ada Kiai Mustafa Bisri dan lain sebagainya. Masih banyak sekali kiai-kiai sepuh, mumpung masih ada. Kalau panjenengan masuk ke Jawa Timur ya ada Kiai Anwar Mansur, ada para masyayikh pelosok, kiai-kiai masih ada. Kiai Nurul Huda yang mana Pak? Oh gitu ya, kan ada Kiai Nurul Huda tadi itu. Nah itu, iya Pak. Iya, saya itu dulu kalau nakal sama bapak saya diginikan, cowok nakal ya kamu. Gue pengen selamat melu aku. Gue nek pengen selamat melu aku. Assalamatu ala man ittaba'al huda. Wasyaqawatu ala man ittaba'al hawa. Oke. Jadi kalau mau selamat harus ikut Yahuda. Iya, kalau kayak kita mau selamat ya ikut Mbah Miftahul Ahyar lah ya. Aku mau nyeritain apa sih lali ya? Gus Qayyum. Jadi selama jenengan-jenengan yang masih muda itu siap ngaji dengan yang sepuh-sepuh, insya Allah Indonesia akan dalam kondisi baik-baik saja. Loh nggih. Dan ini saya juga pernah membaca di Musnad Ahmad. Wajahmu kita petok gak duwe dul. Iya. La yazalun nas bi khair. Ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir. La yazalun nas bi khair ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir. Kita insya Allah akan selalu dalam posisi baik-baik saja selama yang sepuh-sepuh masih sugeng, yang sepuh-sepuh masih ada, dan kemudian yang muda-muda ini siap ngaji, siap ngangsu kaweruh kalau dalam bahasa Jawanya, siap nyecep ilmunya, siap nderek nih dawuh-dawuh dan arahannya. Fa idza halakal awal qabla ayata'allamal akhir halakan nas. Kalau sampai yang sepuh-sepuh itu keburu meninggal dan kemudian kita tidak punya kesempatan untuk nyecep, untuk ngaji kepada beliau-beliau, wal iyadzubillah halakan nas, itu baru situasi sangat mengkhawatirkan. Makanya mumpung beliau-beliau masih ada, kepada panjenengan-panjenengan yang kebetulan memiliki putra-putri, adik-adik, saudara, kawan-kawan yang masih dalam usia ngaji, monggo panjenengan bawa untuk ngaji. Selain adik-adik itu panjenengan dorong untuk sekolah, ya juga perlu panjenengan dorong untuk ngaji. Jangan sampai mereka hanya sekolah saja. Innallaha yabghadu kulla alimin bi umuri dunya tapi jahilin bi umuril akhirah. Ada hadis yang lain mengatakan innallaha yabghadu kulla ja'dariyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tidak tertarik dengan hambanya yang sangat cakap kalau urusan dunia tapi tolol kalau urusan masalah agama. Kita harus mampu menjamakkan itu semua dengan baik karena memang situasinya seperti itu. Hari ini situasinya seperti itu. Lah kula jenengan timbali ke sini, lah padahal di sini adalah metropolitan, kota yang sangat gemerlap sekali, yang sangat istimewa dengan kecakapan yang luar biasa. Lah padahal saya bangku SMP aja nggak ngerti saya. Iya. Yang salah siapa coba? Bukan panjenengan ge. Yang salah Kaji Lukman lah. Yang salah Kaji Lukman lah. Iya. Ya artinya ya kita jangan kok kemudian ngaji dok terus sama sekali tidak mengerti situasi, nggak mengerti terkait masalah ilmu-ilmu yang iyalah iya. Tapi jangan sampai keilmuan-keilmuan itu semua tidak panjenengan lengkapi dengan keilmuan ukhrawi. Innallaha yabghadu kulla ja'dariyin. Ja'dari itu apa ya? Ja'dari al-ghalid al-mutakabbir. Ja'dari itu adalah orang yang keras kepala, gumede apa sih bahasa Indonesia? Angkuh. Keras kepala, sombong, angkuh. Jawad itu al-jamu al-manu. Allah juga sangat tidak suka dengan hamba ya al-jamu al-manu. Al-jamu al-manu. Al-jamu al-manu itu apa ya? Al-jamu al-manu itu pintar sekali nabung, pintar sekali cari uang, tapi kalau ada kotak koin muktamar macak tidur.
Nah ini masalah ini namanya jamu iya koin muktamar jalan dia langsung ngorok. Lah masalah ini namanya jamu manuk. Sakhobin bil aswaq, sakhobin bil aswaq. Kalau sudah masuk pasar dia paling fasih. Jifatin bilail, jifatin bilail. Kalau malam hari dia kayak bangkai. Yastahrikul lail bin naum, tidur toh. Makanya dari awal saya sudah mengatakan innallaha yabghadu itu saya artikan innallaha yabghadu itu Allah tidak tertarik, bukan Allah membenci, bahaya itu. Allah marah, bahaya. Karena saya semua masuk itu. Khususnya ini jifatin bilail. Wong saya sekali bangun Liga Champion loh. Saya sekali bangun karena ada Liga Spanyol. Masalah ini. Kemudian ada lagi himarin bin nahar. Allah juga sangat tidak tertarik. Menarik tak muratku. Wis tok angel golek murat ngene iki. Enek ning Kediri tok ini. Allah juga sangat tidak tertarik dengan orang yang punya watak himarin bin nahar. Sarah mengatakan himarin bin nahar itu adalah alladzi hammuhu at-tafannun fil ma'kulati wal ladzat. Alladzi hammuhu at-tafannun bil ma'kulati wal ladzat. Orang yang sekali bangun matanya melek langsung pikirannya enaknya makan di mana ya? Enaknya kita ngapain ya? Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Nah ini, itu kan saya banget itu. Iya, wong saya tadi turun bandara, sekali lihat situasi langsung mangan nang diki pak. Langsung disebut kata Al Jazeera. Masya Allah, Masya Allah. Kok aduh men. Alhamdulillah. Kuliner kita, otak kita itu, waduh masuk lagi kita. Makanya kita nggak berani kalau sampai murati innallaha yabghadu, Allah marah dengan hamba. Wah selesai kita. Jangan sampai Allah marah. Minimal agak nggak patek tertarik, kemudian kita bangun supaya kita menjadi orang yang menarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terusannya adalah alimin bidunya jahilin bil akhirah. Alim urusan dunia tapi tolol dan bodoh babakan akhirat. Artinya tidak memiliki kepedulian terhadap akhirat. Ini masalah. Ini masalah sekali. Dan yang penting untuk saya sampaikan di sini, semoga acara-acara kita semacam acara yang kita adakan malam hari ini benar-benar mampu menambah kekompakan kita, menambah kerukunan kita. Apapun Allah Subhanahu wa taala kadung dawuhne wa atiullaha wa rasulahu. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Kamu jangan geger saja. Jangan geger saja. Ya kayak tadi saya katakan tadi itu loh. Orang-orang yang merasa afdalu a'malihim atalawum. Pokok panjenengan menang jempol semangat, kemudian yang merasa adalah paling baik, itu masalah. Masalah. Makanya kalau saya ditanya, Gus, ini fenomenanya adalah fenomena hijrah. Menurut panjenengan bagaimana? Baik. Siapa yang ngomong nggak baik? Al muhajir kuman hajir minal khotoya waz zallat. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, ya baik. Yang jadi masalah adalah ketika kita nyantri, ketika kita menjadi orang yang tampaknya lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa orang lain yang kebetulan belum memiliki kesempatan yang sama itu di bawah kita, itu masalah. Itu masalah, paham? Kalau kita ngaji kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain, berarti perlu kita ulangi dari awal ngaji kita. Kalau kita ngaji kemudian kita merasa bahwasannya kita ini lebih benar di mata Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain, itu perasaan kita loh ya. Masalah berarti ngaji kita.